Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman wa 'amalan ya rabbal alamin. Amma ba'd. Bapak Ibu hadirin jamaah Majelis Ta'lim Qanitin yang Allah muliakan, kembali alhamdulillah bersyukur kita dipertemukan. Mudah-mudahan perpisahan dan pertemuan kita selalu ada dalam kebaikan insyaallah. Salawat beserta salam senantiasa terlimpah untuk junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita dimudahkan, dikuatkan, dibimbing, diistiqomahkan untuk terus bersama berada di jalan kebaikan, jalan kebenaran, jalan kenabian, sampai akhirnya perjalanan kita mengantarkan kepada pertemuan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di surga Firdaus kelak insyaallah. Di tahun 2026 ini alhamdulillah kita masih bersama dengan ayat-ayat Al-Quran. Kita masih dimudahkan oleh Allah untuk terus memahami, mentadabburi, mengkaji ayat demi ayat dalam surat An-Najm khususnya. Mudah-mudahan ayat yang kita pelajari ini jadi huda, jadi panduan, jadi pembimbing yang mengarahkan sisa dari usia kita sampai akhirnya Allah mengantarkan kepada husnul khotimah insyaallah. Ramang Bapak Ibu sekalian sehat. Alhamdulillah. Mudah-mudahan kita bisa umrah bareng nanti insyaallah. Sekalian haji mudah-mudahan insyaallah. Seperti biasa kita awali kajian tadabbur Al-Quran dengan membaca bersama-sama surat An-Najm. Kita baca satu halaman, mudah-mudahan semakin menambah keberkahan kajian kita insyaallah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wan najmi idza hawa. Ma dhalla sahibukum wa ma ghawa. Wa ma yantiqu 'anil hawa. In huwa illa wahyu yuha. Allamahu syadidul quwa. Dhu
مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى أفتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آيات ربه الكبرى أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى ألكم الذكر وله الأنثى تلك إذا قسمة ضيزى إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن
يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى أم للإنسان ما تمنى فلله الآخرة والأولى وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى Alhamdulillah. Ada yang sudah hafal surat An-Najm? Yang sudah hafal dapat hadiah haji insyaallah dari Bu Risma. Nah, Bu Risma. Hadirin Bapak Ibu jamaah yang Allah muliakan, surat An-Najm surat yang turun di Mekah, surat sebelum Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hijrah ke Madinah. Dan Allah Subhanahu Wa Taala, kalau kita kumpulkan beberapa surat, ada pola yang sama. Setelah Allah bersumpah dengan sesuatu, seringkali sumpah ini bukan seringkali, selalu sumpah ini berhubungan dengan isi dari surat tersebut. Karena Allah tidak mungkin menyebut sesuatu sia-sia. Bagaimana Allah tidak mungkin menciptakan sesuatu sia-sia? Bagaimana Allah tidak mungkin menakdirkan sesuatu itu sia-sia? Rabbana ma khalaqta hadza batila. Yang menciptakan segala sesuatu tanpa kesia-siaan adalah yang menyampaikan Al-Quran juga tanpa kesia-siaan. Keterbatasan manusialah yang seringkali menganggap bahwa antara ayat demi ayat ini tidak ada hubungan. Antara ayat satu dengan ayat berikutnya seperti tidak ada kaitan. Temanya seperti loncat-loncat dan tidak nyambung. Padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala begitu sistematis, begitu teratur, begitu rinci, begitu berkaitan satu dengan yang lain. Yang terbatas adalah kemampuan kita untuk menghubungkan dan menyambungkannya. Begitu rumit tubuh manusia, ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan butuh ilmu untuk mendalami dan memahami. Setelah manusia dengan ilmu yang Allah titipkan, setelah ilmu berkembang dan memiliki kemajuan, baru manusia sadar bahwa ciptaan Allah yang bernama manusia ini begitu dahsyat, luar biasa. Banyak organnya, banyak sistem organnya, sambung menyambung menjadi satu, dan hanya Tuhan yang maha luar biasa yang bisa menciptakan tubuh manusia. Sama seperti ayat Al-Quran, sama seperti surat di dalam Al-Quran. Semakin seseorang memiliki ilmu, semakin seseorang punya alat, dan semakin seseorang itu mendalami samudera kandungan Al-Quran, maka semakin yakin bahwa ini bukan perkataan manusia. Apalagi ini kata-katanya seorang yang hidup di tengah padang pasir. Mustahil. Ya. Dan
tentu hanya akan diapresiasi oleh mereka yang dititipkan oleh Allah Subhanahu wa taala ilmu yang luar biasa. Sehingga ilmu bahasa menjadi salah satu faktor terbesar. Kecuali kalau hati sudah tertutup. Karena masalah yang kedua setelah masalah ilmu adalah masalah sombong. Masalah yang pertama adalah masalah jahil, masalah yang kedua adalah masalah hati. Kalau jahil di sini, kalau sombong di sini. Ini masalahnya dhalin, ini masalahnya maghdubi alaihim. Ada orang yang tidak tahu, ada orang yang sudah tahu tapi tidak mau mengakui. Nah, surat An-Najm adalah surat yang turun kepada mereka yang fitrahnya mereka mengakui. Mereka tahu kalau ini bukan kata-kata manusia biasa, tapi mereka menyangkal dan terus menolak kalau Al-Quran ini bukan firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka surat An-Najm seperti yang pernah kita sampaikan di tahun yang lalu, surat An-Najm ini adalah surat yang dimulai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan penegasan sampai berulang-ulang. Mungkin masih ada dalam catatannya, dalam komunikasi dengan orang yang netral. Komunikasi itu terbagi jadi 3. Dengan orang yang netral, dengan orang yang ragu, dan dengan orang yang menolak atau menyangkal. Dengan orang yang netral, nggak perlu pakai penekanan, nggak perlu pakai penegasan, nggak perlu pakai sumpah. Dengan orang yang ragu, mungkin perlu sedikit penekanan dan penegasan. Dan dengan orang yang menyangkal, orang yang menolak, orang yang kufur, orang yang ingkar, penegasan, penekanan, dan penguatannya perlu berkali-kali. Pembukaan surat An-Najm, Allah memulai dengan sumpah, wan najmi, demi bintang. Wan najmi idza hawa ma dhalla sahibukum wa ma ghawa. Allah Subhanahu wa taala menegasikan dengan kata ma. Dalam Al-Qur'an, dalam bahasa Arab, penegasian dengan huruf ma ini penegasian yang sangat kuat dibanding dengan menggunakan huruf lam. Dibanding la yadhillu wa la yakhwa, maka ma dhalla wa ma ghawa itu jauh lebih kuat. Walaupun diterjemahkan ke bahasa Indonesia sama-sama tidak, sama-sama bukan. La yadhillu wa la yakhwa dengan ma dhalla wa ma ghawa. Wa ma yantiqu 'anil hawa. Sudah diawali dengan sumpah, dilanjutkan dengan penegasian ma. Dan Allah Subhanahu wa taala kalau bersumpah dengan sesuatu, maka isi dari sumpahnya atau jawabul qasam selalu nyambung dengan subjek sumpahnya. Ada subjek sumpah, ada objek sumpah, ada qasam, ada jawabul qasam. Untuk memudahkan memahaminya, surat Al-Asr misalnya. Wal 'asr innal insana lafi khusr. Bukti terbaik bahwa manusia adalah rugi adalah waktu. Biarkan waktu yang berbicara dan membuktikan bahwa manusia itu benar-benar berada di dalam kerugian, kecuali orang yang beriman dan seterusnya. Karena kalau sumpah hanya sekedar sumpah, bisa saja sumpah itu begini, watini wa zaitun innal insana lafi khusr. Toh tin dan zaitun sama-sama digunakan sumpah oleh Allah di dalam Al-Quran. Toh atin dengan azaitun sama-sama istimewa, sama-sama mulia karena dijadikan sumpah. Atau wal fajr innal insana lafi khusr. Toh al-fajr juga dipakai sumpah oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kenapa di sini di surat Al-Asr? Karena Al-Asr maknanya bukan sekedar waktu yang biasa, tapi waktu yang menuntut kesegeraan. Kalau diilustrasikan seperti es batu, seperti penjual es batu. Kalau dia nggak bersegera menjual es batunya, detik demi detik dia rugi karena bertambah waktu hilang es batu. Wal asr, al-asr itu dari kata memeras sesuatu. Al-asr itu dari waktu maghrib dari waktu asar sampai waktu maghrib. Sebelum matahari terbenam, sebelum waktu habis dan hilang, sebelum malam datang, itulah waktu yang dimaksud oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan wal zaman, bukan wal waqt, tapi wal asr. Jadi antara wal asr dengan innal insana lafi khusr ada relevansi, ada hubungan berkaitan
dan nyambung gitu ya. Pemilihan kata itu sangat presisi sesuai dengan konteks ayat yang sedang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayat pembuka itu selalu nyambung dengan seluruh isi ayat Al-Qur'an. Ini perlu dipegang baik-baik ya. Perlu kita jadikan kaidah dalam memahami dan mengapresiasi ayat-ayat Al-Qur'an supaya tidak lost, tidak hilang arah ya. Supaya ayat pembuka atau sumpah yang digunakan oleh Allah Subhanahu wa taala itu jadi pegangan untuk memahami ayat-ayat berikutnya. Masuk ke surat, dan bukan hanya surat Al-Asr. Polanya selalu sama. Intinya begini, mustahil Allah menyampaikan satu ayat dalam satu surat kecuali ayat tersebut pasti punya makna dalam surat tersebut. Surat Al-Adiyat. Kenapa Allah bicara tentang kuda perang? Wal 'adiyati dhabha, fal muriyati qadha, fal mughirati subha. Apa hubungannya kuda perang? Kenapa tiba-tiba Allah, atau kenapa Allah memulai surat Al-Adiyat dengan kuda perang? Karena kuda perang ini adalah pembukaan yang dipahami oleh manusia secara material yang bisa dipegang, diraba dan diterawang. Mengantarkan manusia sebagai jembatan ke materi utama. Materi utamanya apa? Innal insana li rabbih lakanud wa innahu ala dzalika lasyahid. Sesungguhnya manusia itu tidak pandai berterima kasih kepada Tuhannya. Kanud itu tidak pandai berterima kasih. Apa hubungannya dengan kuda perang? Kuda itu dikasih makan yang sama setiap hari, dikasih minum yang sama setiap hari, dan sangat loyal kepada majikannya. Bahkan kalau harus diajak untuk perang, masuk ke medan pertempuran, bahkan kalau nyawa harus dikorbankan, kuda nurut. Padahal makanannya setiap hari, jerami, ayo, jerami, ayo, jerami, ayo. Ayo orang perang. Siap. Itu kuda. Sementara manusia, innal insana li rabbihi lakanud. Adapun manusia kepada majikannya, kepada Rabbnya yang ngasih makan, ngasih minum dengan beragam jenis makanan, kanud. Tidak loyal, tidak terima kasih, tidak nurut, gesek, ringhas, susah diatur, liar dan seterusnya. Jadi pembuka dengan materi utama itu sangat nyambung. Jangan pernah berpikiran bahwa ayat di dalam Al-Quran, khususnya ayat di dalam satu surat, itu berpencaran dan tidak ada hubungan sama sekali. Subhanallah, Rabbana ma khalaqta hadza batila. Maha suci Allah yang telah menciptakan alam semesta sia-sia, dan maha suci Allah yang telah berfirman di dalam Al-Quran dengan sia-sia. Jadi salah satu cara kita mentadaburi dan mengapresiasi ayat Al-Quran adalah kita harus punya keyakinan walaupun di tengah keterbatasan. Keyakinannya adalah pasti ada hubungannya, pasti ada relevansinya, pasti ada kaitannya. Cuman saya masih belum ngerti. Dan attitude seperti inilah yang akan membuka pintu hidayah dibanding asal rabu gitu ayat teh. Keterbatasan manusia saat datang kepada Allah Subhanahu wa taala, saat manusia datang kepada Allah dengan keterbatasannya, maka Allah akan memberikan manusia dengan semua keluasannya. Datanglah kepada Allah dengan kefakiran kita, maka Allah akan memberikan kekayaannya. Datanglah kepada Allah dengan kelemahan kita, maka Allah akan memberikan kita kekuatannya. Datanglah kepada Allah dengan semua permasalahan kita, maka Allah akan memberikan kepada kita solusinya. Termasuk dalam tadabbur, ya Allah, saya nggak ngerti. Saya nggak tahu apa hubungannya, tapi saya yakin pasti ada hubungannya. Tolong kasih saya ilmu ya Allah. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'ah wa amalan mutaqabbala. Kasih saya ilmu ya Allah. Dan ini yang biasa dilakukan oleh para ulama saat mereka berinteraksi dengan Al-Quran, saat mereka berinteraksi dengan hadis Rasulullah SAW. Karena Nabi pun sering seperti itu. Bicara sesuatu, 2, 3. Kenapa didampingkan, kenapa disampingkan, kenapa disandingkan oleh Rasulullah SAW? Mustahil Nabi menyandingkan sesuatu kecuali pasti ada ilmunya, pasti ada hikmahnya. Baik. Wal najmi idza hawa, demi bintang apabila turun. Bapak Ibu yang Allah muliakan, kalau kita lanjutkan, kalau kita pegang gambaran visual bintang ketika turun, kemudian kita lanjutkan membaca surat-surat atau ayat-ayat berikutnya, kita akan menemukan gambaran ketika Rasulullah SAW melihat Jibril di ufuk yang tinggi, kemudian Jibril itu turun mendekat, dan mendekat. Kita agak loncat sedikit ya sebelum nanti kita ayat demi ayat.
Yang mengajarkan Al-Quran adalah Jibril. Allamahu syadidul quwa. Al-Quran ini bukanlah perkataan Muhammad dan bukan hawa nafsu. Al-Quran ini adalah wahyu yang diwahyukan kepada Nabi, yang diajarkan kepada Jibril yang sangat kuat, yang mempunyai akal yang cerdas, dan Jibril itu menampakkan diri dengan rupa yang asli, sedang dia berada di ufuk yang tinggi. Yang melihat Jibril dalam wujud yang asli adalah Rasulullah SAW. Lalu apa hubungannya dengan saya? Apa hubungannya dengan kita? Bagaimana kita bisa relate dengan suasana hati dan kejiwaan Nabi saat melihat Jibril? Maka Allah memberikan satu visual. Bayangkanlah dan lihatlah, perhatikan bintang ketika jatuh. Sekali lagi, ayat demi ayat itu selalu akan berkaitan, selalu akan berhubungan. Jibril di ufuk yang tinggi, kemudian dia mendekat, lalu mendekat, lalu mendekat, dan jaraknya dengan Rasulullah hanya sebesar busur panah, sedekat sejarak dua ujung busur panah atau lebih dekat lagi. Kita melihat bintang yang jauh luar biasa, berkilauan dan indah di malam hari. Kemudian bintang itu jatuh, dan bayangkan kalau bintang itu kemudian jatuhnya bukan jatuh ke barat ke timur, tapi jatuhnya ke bumi. Mendekat sedikit demi sedikit, tadinya kecil, membesar, 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 karena makin dekat, dan akhirnya posisi bintang itu ada di depan muka kita, jaraknya hanya 1 dhirah. Dalam tafsir nanti kita lihat 1 dhirah dari ujung jari sampai ujung siku. Bayangkan bintang yang besar tadi, bintang Syi'ra, sebutlah namanya bintang Syi'ra nanti yang akan disebut dalam surat An-Najm. Bagaimana bintang itu kalau mendekat, kalau bintang itu jatuh, dan jatuh itu mendekat ke arah kita, sedikit demi sedikit, dekat, makin lama jaraknya hanya sebesar sejarak busur panah. Terbayang seperti apa besarnya Jibril? Itulah yang dirasakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangankan bintang, bulan saja kalau mendekat itu ukurannya luar biasa. Dan dampaknya bukan hanya kepada fisik manusia, bahkan ke bumi. Kalau bintang lain mendekat itu pasti akan berbeda. Saya baca-baca di Google, kenapa jarak matahari, kenapa jarak bulan itu sekian. Karena kalau bulan terlalu dekat, air itu bisa pasang naik. Betul ya? Kalau nggak salah seperti itu. Jadi posisi bulan itu sangat menentukan pasang naik dan pasang surut air laut. Jadi benda langit kalau mendekat itu bisa mempengaruhi keadaan bumi. Bayangkan kalau ini benda ciptaan Allah, makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang mendekat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan hidup. Bagaimana perasaan Nabi? Dan Allah menegaskan, dia bukan gila. Dia tidak tersesat, dia tidak keliru. Yang dia lihat, yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lihat adalah betul-betul makhluk Allah yang bernama Jibril. Kemudian kata Allah, "Afatumarunahu ala ma yara?" Apakah kalian hendak membantahnya tentang apa yang telah dilihatnya? Gambaran wan najmi idza hawa adalah gambaran ketika malaikat Jibril turun mendekat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita nggak usah mengharapkan semoga bintang turun mendekat kepada kita, karena bisa hancur dan rusak. Yang rusak bukan hanya kita, yang rusak seluruh muka bumi. Bayangkan kalau Quran turun, dan Quran itu lebih dahsyat daripada bintang. Quran itu firman Allah Subhanahu wa taala, sementara bintang itu adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Mana yang lebih dahsyat, firman Allah atau ciptaan Allah? Firman Allah. Kalau firman nempelnya di Khaliq. Kalau ciptaan dia nggak nempel dengan Khaliq. Sifatnya bukan sifat Khaliq. Beda. Sifat Khaliq dengan sifat makhluk berbeda. Sifat pencipta dengan sifat yang diciptakan itu beda. Kalau bintang saja mendekat ke bumi, mungkin hukum alam yang ada di bumi itu bisa berubah. Ya. Angin mungkin bisa berubah, gravitasi bisa berubah, air laut bisa naik dan seterusnya. Bayangkan kalau Al-Quran itu turun, sehingga kata surat Al-Hasyr, dalam surat Al-Hasyr, seandainya Quran kami turunkan kepada gunung, lau anzalna hadzal qur'ana ala jabalin la ra'aitahu khashi'an
mutasaddian min khasyatillah. Bayangkan Al-Quran turun seperti membayangkan bintang turun ke muka bumi, seperti membayangkan bulan turun ke muka bumi. Bayangkan seperti itulah saat Jibril turun membawa wahyu kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ayat 1 adalah visualisasinya, ayat berikutnya adalah realitas sesungguhnya. Bagaimana supaya kita bisa menggambarkan? Kembali lagi ke ayat 1. Dan bintang ada banyak, sebagaimana ayat-ayat Al-Quran juga ada banyak. Turun 5 ayat pertama seperti turun 5 bintang pertama ke Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dibawa oleh malaikat Jibril. Ustaz, berarti jumlah bintang teh ayat 6.230 genap? Enggak. Kita nggak bisa mau menyebut satu ayat satu bintang, enggak begitu ya? Karena Allah tidak menyebut secara satu bintang satu ayat. Ini hanya pendekatan untuk memahami bagaimana turunnya ayat Al-Quran. Karena surat ini, kenapa Allah menggunakan pendekatan materi untuk memahami yang non-materi? Kenapa harus sesuatu yang konkret untuk memahami sesuatu yang abstrak? Karena surat ini turun ke orang-orang Mekah. Yang mana orang Mekah ini orang-orang yang betul-betul materialistis, sulit untuk memahami sesuatu yang sifatnya gaib. Maka Allah menggunakan pendekatan sesuatu yang zahir. Dimulai dengan wan najmi idza hawa. Terakhir kita sampai ayat berapa? Wallahu a'lam bishawab. Kemudian riwayat banyak. Mengawali tahun baru, kita awali lagi dari ayat 1. Ma dhalla sahibukum wa ma ghawa wa ma yantiqu 'anil hawa. Mohon maaf saya belum sempat menyiapkan slide-nya, jadi kita langsung begini saja. In huwa illa wahyu yuha. Al-Quran ini tiada lain hanyalah wahyu yang diwahyukan kepadanya. Apa itu wahyu? Pernah kita sampaikan definisi wahyu. Wahyu adalah komunikasi rahasia yang cepat antara Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan makhluknya. Ini makna wahyu secara bahasa. Komunikasi rahasia yang cepat antara Allah dengan makhluknya. Tidak selalu dengan nabi. Wahyu di dalam Al-Quran bisa juga diterima hewan. Wahyu di dalam Al-Quran juga bisa diterima perempuan. Tapi wahyu yang diterima hewan dan yang diterima perempuan tidak sama seperti wahyu yang diterima oleh Nabi dan Rasul. Dan dalam Al-Quran termasuk wahyu yang diterima oleh bumi. Di surat Al-Zalzalah saat manusia bingung dengan kejadian kiamat, kata manusia, wa qala al-insanu ma laha yawma idzin tuhaddisu akhbaraha bi anna rabbaka awha laha. Bumi menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya makna wahyunya tidak sama dengan makna wahyu yang diterima oleh Rasul dan para nabi. Hewan juga bisa menerima wahyu, dan yang menerima wahyu adalah hewan yang kemudian melahirkan manfaat luar biasa. Hewan apa yang menerima wahyu? Lebah. Wa auha rabbuka ilan nahli. Walaupun sekali lagi makna wahyu yang diterima oleh lebah tidak sama dengan makna wahyu yang diterima oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Di surat An-Nahl ayat 68 redaksinya adalah wahyu. Wa auha rabbuka ilan nahli. Dan Tuhanmu mewahyukan kepada lebah. Pelajarannya adalah meskipun hewan, tapi kalau mengikuti wahyu, maka hasilnya pasti akan bermanfaat kepada seluruh umat manusia. Walaupun hanya serangga, yang mirip serangga ini seperti tawon, mirip serangga ini seperti apa? Seperti taler, lalat, ya. Tapi kalau serangga ini menerima wahyu langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka manfaatnya pasti beda dan penerimaannya pasti beda. Wa auha rabbuka ilan nahli anittakhidhi minal jibali buyuta wa minasy syajari wa mimma ya'rishun
Pertama, wahyunya adalah untuk membuat rumah dan sarang. Wahyu berikutnya adalah untuk makan buah-buahan yang sesuai dengan wahyu. Wahyu berikutnya tentang cara makan. Tsumma, kemudian Allah wahyukan kepada lebah, kuli min kulli tsamarat. Kuli itu apa artinya? Makanlah. Makanya memang makannya kuli min kulli tsamarat. Kuli artinya makanlah. Min kulli tsamarat, dari semua buah-buahan yang baik, dari semua hasil-hasil yang baik. Fasluki subula rabbiki dzulula, dan tempuhlah jalan Tuhanmu yang telah dimudahkan bagimu. Insyaallah. Sarangnya dibuat atas wahyu Allah, kemudian makannya diikuti sesuai dengan wahyu Allah, dan jalan yang ditempuhnya juga sesuai dengan wahyu Allah. Maka hasilnya yakhruju min butuliha, keluarlah dari perutnya syarabun mukhtalifun alwanuhu fihi shifaa'un linnas. Keluar dari perutnya minuman yang beragam warnanya, yang di dalamnya terdapat syifa. Syifa tidak sama dengan obat. Karena kalau obat itu obat, kalau syifa artinya penyembuh. Syifa itu artinya penyembuh. Fihi syifa'ul linnas, ada obat yang mungkin dia mengobati satu penyakit, tapi efek sampingnya datang lagi yang lain. Tapi kalau syifa, yang diobatinya sembuh dan efek sampingnya nggak muncul. Ini namanya syifa. Fihi syifa'ul linnas, inna fi dzalik kuntat. Syifanya linnas atau lil mu'minin? Linnas. Kalau mengikuti wahyu Allah, maka manfaatnya bukan hanya untuk kalangan tertentu, manfaatnya akan terasa oleh seluruh umat manusia. Fihi syifa'ul linnas. Inna fi dzalika laayatan liqaumin yatafakkarun. Untuk orang yang tafakur dalam wahyu yang diterima oleh lebah, ada tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Wahyu berikutnya diterima oleh seorang wanita yang bernama siapa? Ibunya Musa. Wa auhayna ila ummi Musa, dan kami wahyukan, tafsirkan dimaknai wahyu di ayat ini kami ilhamkan kepada ibu Musa. Siapapun yang mengikuti wahyu, maka Allah akan bimbing, Allah akan arahkan, dan Allah akan atur kehidupannya di luar dari yang dia sangka, dan Allah akan berikan sesuatu yang lebih dari yang dia prediksi. Kalau ibunya Musa tidak mengikuti wahyu, kira-kira bagaimana nasib bayinya? Wallahu a'lam. Tapi karena mengikuti wahyu, walaupun secara logika nggak masuk, walaupun nalar itu nggak bisa mencerna, tapi wahyu punya cara, punya jalan yang nggak disangka-sangka. Diikuti wahyu dari Allah, dihanyutkan ke sungai, kemudian Allah atur dengan takdirnya, sehingga musuh yang ingin membunuh bayi justru malah merawat bayi yang akan menghancurkan. Itulah cara kerja wahyu. Ikuti saja apa kata wahyu, insya Allah Allah akan berikan madu yang menyehatkan. Allah akan berikan kesembuhan untuk semua penyakit dalam kehidupan, dan Allah akan berikan jalan keluar dari arah yang tidak disangka. Ini cerita wahyu dalam Al-Quran. In huwa illa wahyun yuha. Ini bukan perkataan Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ini bukan dari hawa nafsunya, ini adalah wahyu. Apa tadi makna wahyu? Komunikasi yang rahasia dan cepat dari Allah Subhanahu wa taala kepada makhluk. Sekarang mungkin lebih mudah kita memahami komunikasi cepat, komunikasi yang rahasia, dan real time. Bahkan real time-nya bukan sekedar saat pesannya masuk, saat ngetik juga kita sudah tahu. Is typing. Fulan sedang mengetik. Fulan sedang mengetik. Kalau zaman dulu kumaha kirim, belum tentu tahu kapan nyampenya, gitunya, dan balasannya belum tentu tahu kapan nyampenya juga. Ini namanya wahyu. Dan yang disebut dengan rahasia itu artinya begini, seperti kita ngejapri.
Saya di sini nge-WA, walaupun di sini ada banyak orang, tapi yang dituju cuma satu orang. Jibril datang ke rumah Aisyah. Jibril datang di tengah-tengah para sahabat. Tapi yang bisa merasakan kedatangan Jibril, yang bisa berkomunikasi dengan Jibril hanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Saluran komunikasi seperti ini namanya wahyu. Hari ini dengan teknologi kita dimudahkan untuk memahami seperti apa wahyu. Buat orang Arab waktu itu, ya wan najmi idza hawa dan seterusnya. Kadang sesuatu yang relate dalam keseharian itu memudahkan kita memahami apa yang Allah firmankan dalam Al-Quran. Masuk ke ayat yang kelima. In huwa illa wahyu yuha 'allamahu syadidul quwa. 'Allamahu yang diajarkan kepadanya, syadidul quwa yang sangat kuat. Yang mengajarkan wahyu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah yang sangat kuat. Kalau kita lihat dalam tafsir, kita buka Ibnu Katsir dulu ya. 'Allamahu syadidul quwa, kata Ibnu Katsir, yaqulu ta'ala mukhbiran an abdihi wa rasulihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam annahu 'allamahu alladhi jaa'a bihi ila an-nasi syadidul quwa wa huwa Jibril alaihi salam. Kama qala, ini Ibnu Katsir merujuk ke surat yang lain, ke surat At-Takwir ayat 19 sampai 21 yang punya makna yang sama, yang punya tema yang sama dengan ayat ini. Dalam surat At-Takwir kita rujuk ya, surat At-Takwir ayat 19 sampai 21 sebagaimana Ibnu Katsir merujuk surat ini. Kalau kita lihat di surat At-Takwir, Allah Subhanahu wa taala berbicara tentang hal yang sama dengan gaya yang berbeda. Was-subhi idza tanaffas, dari ayat ini. Fala uqsimu bil khunnas al-jawaril kunnas wal laili idza as'as was-subhi idza tanaffas. Dimulai dengan sumpah seperti An-Najm dimulai dengan sumpah. Dan sumpah di surat At-Takwir mirip seperti sumpah di surat An-Najm. Dimulai dengan al-khunnas al-jawaril kunnas. Sungguh aku bersumpah dengan bintang-bintang. Kenapa kalau di ayat ini ada la? Bapak Ibu, apa artinya la? Tidak. Kalau la-nya pendek, sungguh. Kalau la-nya panjang, tidak. Kalau ini panjang atau pendek? Panjang. Kalau artinya sungguh pendek. Jadi panjang atau pendek? Panjang, pendek. Kalau la-nya pendek artinya sungguh. Innal insana lafi khusr. La-nya pendek artinya sungguh. Kalau la itu artinya tidak. Tapi kenapa di ayat ini la dan di surat-surat di ayat-ayat yang sama la uqsimu bihadzal balad, la uqsimu biyaumil qiyamah, la uqsimu bimawaqi'in nujum, la uqsimu bil khunnas. La-nya diterjemahkan sungguh. Sejauh yang saya pahami, kalau Allah menggunakan kata la, itu maknanya jadi begini. Sebetulnya aku nggak perlu pakai sumpah. La uqsim, nggak perlu pakai sumpah sebetulnya. Kenapa? Karena tanpa sumpah Allah itu asdaqu qila. Sangat benar perkataannya, sangat jujur firmannya, sehingga nggak perlu pakai sumpah lah sebetulnya. Ini salah satu makna la uqsim. Saya nggak bersumpah. Nggak perlu pakai sumpah untuk menyampaikan ayat ini. Jadi saya serius dan Allah serius dan nggak harus pakai sumpah. Ya, masing-masing penafsir atau ahli tafsir punya pemaknaan tersendiri. Yang jelas kalau Allah menyebutkan sesuatu pasti akan nyambung dengan apa yang disebutkan. Fala uqsimu bil khunnas, sungguh aku bersumpah dengan bintang-bintang. Kenapa disebut khunnas?
Kenapa bintang disebut khunnas? Karena bintang itu kelap-kelip, kelihatan hilang, kelip hilang. Kalau planet gimana? Kalau planet terus begitu muncul. Kalau bintang kelap-kelip, gitu ya. Kalau bintang kelap-kelip. Dan khunnas itu, saya yakin Bapak Ibu insya Allah sudah sering mendengar kata min syarril waswasil khairah. Apa itu waswasil khannas? Bisikan yang suka bersembunyi. Seperti apa sembunyinya setan ketika berbisik? Seperti bintang kalau sedang kelap-kelip, dan kemudian hilang. Seperti iklan kalau muncul di YouTube kita. Saya lagi nonton Shopee CO deh, kemudian hilang lagi. Nonton lagi, muncul lagi. Nah, itu namanya waswasil khannas masih gitu deh. Gitu ya. Kalau iklan terus-terusan 24 jam, kita juga bosan. Tapi konsep iklan itu konsep waswasil khannas, bisikan muncul hilang lagi, bisikan muncul hilang lagi. Dan setan pakai ilmu marketing. Atau marketing pakai ilmu setan juga. Pokoknya nama gitu ya. Waswasil khannas. Dia membisikkan kemudian dia hilang. Karena hilangnya itu yang membuat orang jadi tertarik, tadi naon? Tadi apa? Tapi kalau terus-terusan muncul, orang juga jadi hilang ketertarikannya. Tapi lamun Bu tinggali Pak, tinggalinya nanti itu namanya waswasil khannas. Waswasil. Kenapa bintang disebut al-khunnas? Karena bintang juga kelap-kelip muncul hilang. Muncul hilang. Dan tidak selalu kecuali bintang ke arah utara. Orang mudah untuk menentukan arah. Salah satunya karena ada bintang yang selalu arahnya itu di arah utara. Fala uqsimu bil khunnas al-jawaril kunnas. Al-jawari yang beredar, al-kunnas yang terbenam. Wal laili idza as'as, dan demi malam apabila telah hampir meninggalkan gelapnya. Kalau lihat waktu fajar, itu transisi dari gelap ke terang berubahnya sedikit-sedikit. Warnanya itu nggak langsung ngegejlik dari hitam langsung ke putih. Ada warna-warna gradasinya dulu, sedikit. Wal laili idza as'as, sampai datang waktu subuh. Was subhi idza tanaffas, dan demi subuh apabila fajar apabila mulai menyingsing. Walaupun secara bahasa makna tanafas itu dari kata nafas. Itu tanafas. Kalau nafasa itu nafasa. Kalau nafasya itu nafasya. Kalau nafasa beda satu huruf di ujung, beda cara nafasnya, beda cara mengeluarkan. Kalau nafakha fihi ruh, meniupkan ruh. Saat Allah meniupkan ruh, saat malaikat meniup di dalam sangkakala, meniup sangkakala, namanya nafakha. Fa idza nufikha fis suri nafkhatu wahidah. Nafakha, nafasa, min syarrin naffatsati fil uqad. Nafasat, nafasya. Kalau nafasa, apa kaitannya antara subuh dengan bernafas? Saya kira ini mudah untuk diobservasinya. Pagi hari segar untuk bernafas, bukan hanya kita, bahkan semua makhluk. Karena kalau lagi tidur, nafas kita itu pakai nafas perut dan lama. Tapi kalau pagi hari segar. Wasubhi idza tanafas, dimaknai dan demi subuh ketika menyingsing. Sumpahnya digunakan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai pembuka, dan jawaban sumpahnya atau jawabul qasamnya adalah
innahu laqawlu rasulin karim dzi quwwah. Kalau di surat An-Najm tadi bagaimana bahasanya? In huwa illa wahyu yuha 'allamahu syadidul quwa. Yang mengajarkan Al-Qur'an, yang memberikan wahyu kepada Rasulullah SAW adalah syadidul quwa, yang sangat kuat sekali. Jibril itu sangat kuat. Di surat At-Takwir, kenapa kita ke surat At-Takwir Bapak Ibu masih ingat? Karena Ibnu Katsir merujuk makna syadidul quwa di surat An-Najm ke surat At-Takwir. Artinya menurut Ibnu Katsir ayat surat An-Najm tadi itu satu makna dengan surat At-Takwir ini. Dan ternyata kalau kita lihat betul, dimulai dengan sumpah bintang, kemudian pergeseran waktu dari malam ke fajar, dan isi sumpahnya adalah tentang wahyu. Kira-kira apa maknanya Bapak Ibu? Kenapa Allah bersumpah dengan, kalau bintang tadi sudah jelasnya. Kalau dari malam berubah ke fajar, wal laili idza as'as, demi malam apabila mulai meninggalkan gelapnya, dan demi fajar apabila menyingsing, sesungguhnya Al-Qur'an ini adalah perkataannya Jibril, perkataan Allah lewat Jibril yang kuat dan seterusnya. Apa korelasinya? Sebagaimana malam itu akan meninggalkan gelapnya dan berganti dengan fajar, seperti itu juga saat Jibril datang, kegelapan manusia akan hilang dan fajar akan datang. Sebelum Al-Quran turun, sebelum Jibril datang membawa wahyu, bagaimana nasib manusia? Minaz zulumati ilan nur. Nabi yang terakhir diutus oleh Allah adalah Nabi Isa sebelum Nabi Muhammad SAW. Dan Nabi Isa jaraknya dengan Nabi Muhammad berapa tahun? 500 tahun. Kurang lebih 500 tahun. Nabi Isa diangkat ke langit, setelah itu nggak ada lagi Nabi yang membimbing umat manusia. Dan selama kekosongan periode Nabi inilah, manusia itu mereka mencari cahaya sendiri-sendiri. Seperti malam hari mereka mencari bintang. Ya, kalau kita mungkin nggak pernah pakai bintang. Kalau malam hari datang, nyalakan lampu, rumah ini nyalain lampu, rumah ini nyalain lampu. Tapi kalau siang sudah datang, semua lampu dimatikan, cukuplah dengan lampu dari matahari, dari luar. Wal laili idza as'as was subhi idza tanaffas innahu laqaulu rasulin karim. Kedatangan wahyu yang dibawa oleh Jibril itu seperti kedatangan waktu subuh untuk manusia. Cahayanya membuat mereka bisa bernafas setelah mereka tercekat dalam kegelapan malam. Ini makna yang luar biasa. Dan Jibril disifati di surat At-Takwir di quwwatin inda dzil arsy makin muta'in thamma amin. Jibril itu punya kekuatan, punya kedudukan, dan kedudukannya di sisi Allah pemilik arsy, yang ditaati di alam malaikat lagi dipercaya. Kita kembali lagi ke surat An-Najm. Kata Ibnu Katsir tadi, yaqulu ta'ala mukhbiran an abdihi wa rasulihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam annahu 'allamahu alladhi ja'a bihi ila an-nasi syadidul quwa. Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kepada hambanya dan rasulnya yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwa yang mengajarkan kepadanya, yang datang kepadanya untuk dikirimkan kepada manusia adalah syadidul quwa, yang sangat kuat, yaitu Jibril alaihi salam. Dan ini penegasan bahwa wahyu itu bukan bisikan hawa nafsu Rasulullah, bukan bisikan setan, bukan hasil pemikiran Rasul, tapi ada yang mengajarkan, ada yang menyampaikan. Allamahu syadidul quwa dzu mirratin. Untuk sebelum kita lanjutkan ayat ke-6, kita lihat tafsir yang lain, tafsir At-Tabari. Kata Imam At-Tabari, ya masih sama ya. Allamahu syadidul quwa qala ahlu ta'wil dzakara man qala dzalika
Kata Qatadah, allamahu syadidul quwa itu Jibril. Kata Ar-Rabi, syadidul quwa itu Jibril. Cuman satu yang berpendapat, satu ulama yang berpendapat bahwa syadidul quwa itu bukan Jibril, tapi siapa? Hasan Al-Basri berpendapat syadidul quwa itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Tapi ini pendapat yang minoritas. Ini pendapatnya Imam Al-Baghawi, tafsir Al-Baghawi. Saya lupa di tafsir mana ya? Al-Qurtubi. Ini dia. Ini tafsir Al-Qurtubi. Kata Imam Al-Qurtubi dalam tafsirnya, allamahu syadidul quwa yakni Jibril alaihi salam fi qauli sairil mufassirin. Menurut pendapat para ulama tafsir, mayoritas ulama tafsir, syadidul quwa yang dimaksud adalah Jibril alaihi salam. Siwa Al-Hasan, kecuali Hasan Al-Basri. Beliau punya pendapat yang berbeda. Fa innahu qala, kata Hasan Al-Basri, huwallahu azza wa jalla. Yang dimaksud dengan syadidul quwa di ayat ini adalah Allah Subhanahu wa taala. Nah, terserah Bapak Ibu mau ikut pendapat mayoritas atau ikut pendapat Hasan Al-Basri. Dan Hasan Al-Basri punya pendapat Asyadid al-quwa, syadidul quwa ini Allah Subhanahu wa taala, karena di ayat berikutnya, di ayat ke-10. Di ayat ke-10, fa auha ila 'abdihi ma auha. Lalu dia menyampaikan kepada hambanya apa yang telah Allah wahyukan. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bukan hamba Jibril, tapi hamba Allah Subhanahu Wa Taala. Sehingga Hasan Al Basri kemudian berpendapat yang mengajarkannya adalah Allah. Yang syadidul quwa adalah, dan ini selaras dengan surat Ar-Rahman. Ar-Rahman 'allamal Quran. Yang Maha Pengasih, yang mengajarkan Al-Quran. Siapa yang mengajarkan Al-Quran? Allah yang Maha Rahman. Sehingga di surat An-Najm, siapa yang mengajarkan Al-Quran kepada Nabi? Allah. 'Allamahu syadidul quwa, kata Hasan Al-Basri, Allah lah yang mengajarkan, Allah yang Maha Kuat yang mengajarkan. Wallahu a'lam bishawab. Mayoritas adalah Jibril. 'Allamahu syadidul quwa. Dan kalau kita mengambil pendapat mayoritas, Jibril itu sangat kuat, luar biasa. Sehingga satu ujung sayapnya saja bisa mengangkat satu kampung. Kampungnya kaum Nabi Lut diangkat sampai ke atas, kemudian dibalikan ke bawah. Dan ini kita bisa temukan dalam tafsir kalimat-kalimat ini ya. Saking kuatnya Jibril, suaranya bisa menghancurkan kaum Samud. Dalam tafsir siapa? Saya lupa tafsir yang mana ya. Tafsir Al-Wasit At-Tantawi. Ini dia. Kata Syekh Tantawi dalam tafsirnya, tafsir Al-Wasit, qalu wa qad balagha min shiddati quwwatihi annahu tala'a qura qaumi Lutin alaihi salam thumma rafa'aha ila sama thumma qallabaha bi an ja'ala a'laha asfalaha. Kekuatan Jibril itu bisa mengangkat satu kampung, kemudian diangkat setinggi langit dan dibalikan lagi ke bawah. Dan dalam tafsir teriakan yang menghancurkan kaum Samud itu teriakannya Jibril. Kaum Samud yang dibinasakan dengan teriakan, satu teriakan, sayhatan wahidah, satu teriakan keras yang kaum Samud kemudian mereka mati, terkapar di dalam rumahnya masing-masing. Kalau lihat di tafsirnya, ternyata itu teriakannya malaikat Jibril, suaranya Jibril. Kalau sekarang kita mengenal ada senjata pemusnah massal. Ternyata senjata pemusnah massal bukan cuma api, bukan cuma bom, bukan cuma nuklir. Suara pun bisa memusnahkan manusia, gitu ya.
Dan saya coba googling, apakah teknologi manusia hari ini sudah sampai ke senjata pemusnah massal berupa suara. Ternyata baru sampai ke kalau demo pakai suara yang kencang supaya pendemonya itu bubar, konsentrasi massa itu bubar, pakai suara yang memekakan telinga, baru sampai situ. Tapi suara yang menghancurkan, mematikan, itu baru di kisahnya kaum Tsamud. Allamahu syadidul quwa. Lanjut ayat berikutnya. In huwa illa wahyu yuha 'allamahu syadidul quwa. Oh ya, sebelum kita lanjut ayat ke-6. Apa signifikannya ayat ini bagi Rasulullah SAW dan bagi orang Mekah? Kenapa Allah menegaskan yang mengajarkannya syadidul quwa? Yang mengajarkannya yang punya kekuatan. Seolah, sebelum kita nanti lihat di surat yang lain, yu'allimuhu bashar. Seolah Allah Subhanahu wa taala sedang membantah orang-orang Mekah, orang-orang musyrik yang menuduh bahwa yang mengajarkan Muhammad itu orang lemah. Punten, setiap ayat itu pasti signifikan, setiap ayat pasti punya makna, setiap ayat pasti punya arti yang dalam. Bapak Ibu, di surat An-Nahl ayat 103. Walaqad na'lamu annahum yaquluna innama yu'allimuhu bashar. Lisanul ladzi yulhiduna ilaihi a'jamiyyun wa hadza lisanun arabiyyun mubin. Dan kami mengetahui, sungguh kami mengetahui bahwa mereka berkata. Siapa mereka yang dimaksud? Lihat dulu, suratnya Makkiyah atau Madaniyah. Kalau suratnya Makkiyah, musyrik Quraisy, ya. Mayoritasnya adalah musyrik Quraisy. Kalau suratnya Madaniyah, berarti kemungkinan orang-orang munafik di Madinah, atau orang-orang Yahudi di Madinah, atau orang-orang musyrik yang ada di Madinah. Waqalu walaqad na'lamu annahum yaqulun, dan sungguh kami mengetahui bahwa mereka berkata, orang-orang musyrik Mekah mereka berkata, karena An-Nahl ini Makkiyah. Al-Qur'an itu diajarkan oleh manusia kepada Muhammad. Muhammad itu gurunya adalah manusia. Siapa manusia yang dimaksud? Lisanul ladzi yulhiduna ilaihi a'jami. Padahal bahasa orang yang mereka tuduhkan, maksudnya yang dimaksud gurunya Nabi Muhammad SAW itu, bahasa gurunya itu adalah Ajam. Jadi Bapak Ibu, di Mekah itu ada budak, orang Romawi. Dan buat orang Mekah, buat orang Arab, yang mereka punya nasionalisme yang tinggi, fanatisme kesukuan yang tinggi, ya. Buat mereka pendatang di Mekah itu posisinya lemah, statusnya lemah, haknya tidak sama seperti warga negara Mekah. Dan mereka menganggap bahwa Muhammad itu berguru ke orang Ajam, ke orang Romawi, yang mana orang Romawi ini membaca Alkitab, yang mana orang Romawi ini punya sedikit ilmu dari Alkitab. Kemudian Muhammad, kata orang-orang musyrik, Muhammad belajar dan berguru kepada budaknya fulan, budaknya orang ini. Hingga Allah Subhanahu wa taala menjawab, yang mengajarkannya bukan orang lemah. Romawi yang kalian sebut, orang Romawi yang kalian sebut sebagai gurunya Muhammad, itu orang Ajam, bukan orang Arab. Dan itu orang lemah, itu budak. Sementara yang mengajarkan Nabi Muhammad SAW adalah syadidul quwa, gitu. Kalau kita lihat di tafsir ayat ini, ya, nah ini dia. Waqala Ibnu Jarir At-Tabari dalam tafsirnya menceritakan, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Ibnu Abbas, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yu'allimu qainan di Makkah wa kana ismuhu Balgham wa kana a'jamiyyul lisan
Wa kana al-musyrikuuna yarawna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yadkhulu alaihi wa yakhruju min indahu qalu innama yu'allimuhu balgham. Jadi Nabi, orang-orang musyrik itu men-switch, memutar-balikan fakta. Yang terjadi adalah Rasulullah mengajarkan orang Romawi ini tentang Islam. Tapi dipotret dan di-framing bahwa Rasulullah yang belajar dari orang Romawi tadi. Kata orang musyrik Mekah, gurunya Muhammad adalah si Romawi tadi, budaknya si fulan, gulamnya si fulan, budaknya si fulan. Hingga Allah Subhanahu wa taala kemudian merespon, ya, menjawab, mengklarifikasi, menjelaskan allamahu syadidul quwa. Yang mengajarkannya bukan seorang budak, apalagi budaknya orang ajam, apalagi budaknya ini orang Romawi. Yang mengajarkannya adalah syadidul quwa, yang punya kekuatan. Dan kalau Allah yang menyebut syadidul quwa, maka betul-betul syadidul quwa. Ini stempel dari Allah tentang kekuatannya Jibril. Bapak Ibu punten, kalau Bapak Ibu disebut kuat sama anak kecil, bapak meni kuat, kumaha gitu, jagoan bisa ngangkat kursi. Itu real nggak kuatnya? Versi dia kuatnya. Versi anak kecil. Versi anak kecil. Kalau Bapak Ibu dipuji sesama, temannya muji, teman kita muji kita, kuat kan? Ibu mah kuat naon? Kuat darah. Kuat daerah. Kuatan. Ya rada bangga lah gitu ya. Kenapa? Karena yang mujinya selevel dengan kita. Kalau yang mujinya di bawah, ya di bawah namanya juga. Tapi bayangkan kalau yang mujinya itu Aderai, atau yang mujinya siapa, Anatoli, atau yang mujinya yang ototnya keker luar biasa. Gitu. Muji ibu, muji bapak, bapak kuat. Kata-kata boleh sama, tapi siapa yang menyampaikan pujiannya mengubah kata jadi beda makna. Betul? Ibu meni pintar, siapa yang ngomong? Anak TK. Bapak meni pintar, bapak pintar ya, siapa yang ngomong? Teman sebaya. Beda nuansanya. Bapak pintar, yang muji profesor. Rada bangga. Beda. Siapa yang menyebut Jibril itu punya kekuatan yang dahsyat? Allah yang maha kuat memuji Jibril syadidul quwa. Jadi kuatnya Jibril nggak kaleng-kaleng. Kuatnya Jibril itu nggak main-main. Sampai Rasulullah yang fisiknya kuat pun itu kalah kuat dibanding Jibril. Masih ingat wahyu pertama datang ke Rasulullah dan Rasulullah dipeluk sampai ngerasa sakaratul maut? Kata Nabi, jangan-jangan saya ini fa akhadhani faqadtani hatta balagha minnil jahd. Jibril menarik saya, Jibril memeluk saya sampai saya kelelahan dan kecapean. Sekuat-kuatnya Rasul, ternyata dibanding Jibril, Jibril jauh lebih kuat. Karena yang menyebut kuatnya Jibril adalah Allah yang maha kuat. Al-Qawi yang maha kuat menyebut Jibril syadidul quwa. Bapak Ibu punten, tolong garis bawahi kata syadid. Karena kalau Allah mau, cukup begini. Allamahul qawi. Yang mengajarkannya adalah yang kuat. Itu sudah cukup. Tapi ini ditambah dengan syadid. Dan bukan sekedar syadidul quwwah. Apa bedanya al-quwwah dengan al-quwa? Anis aqwa, al-quwa. Ayat alif lam gitu ya. Ada alnya gitu ya. Kalau kita lihat di tafsir dari sisi bahasa, al-quwa mana? Al-quwa ini kata para ulama jamak dari kata al-quwwah. Saya baca di tafsir apa ya? Jamak dari kata al-quwwah adalah al-quwa. Kalau al-quwwah itu kekuatannya satu, kalau al-quwa
Ya, di surat di tafsirnya At-Tabari. Wa qawluhu 'allamahu syadidul quwa yaqulu ta'ala dzikruhu 'allama Muhammadan sallallahu alaihi wasallam hadzal Qur'ana Jibril alaihi salam wa uniya bi qawlihi syadidul quwa syadidul asbab. Jadi wal quwa jam'u quwwah, dan al quwa adalah bentuk jamak, bentuk plural dari kata quwwah. Kalau satu kekuatannya namanya quwwatun. Kalau dua dia punya kekuatan namanya quwwatain. Kalau dia punya banyak kekuatan namanya quwa. Kalau kuat fisiknya saja tapi lemah mentalnya baru quwwah, baru quwwatun. Kalau kuat mentalnya, kuat fisiknya baru quwwatain. Tapi kuat fisiknya, kuat mentalnya, kuat intelektualnya, kuat spiritualnya, kuat mandai, kuat daharna, kuat dan kuat yang lainnya namanya al-quwa. Sudah mengumpulkan banyak kekuatan ditambah kata sifat syadid, sangat. Kebayang seperti apa sosok Jibril, gurunya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau Nabi Muhammad saja sudah sangat luar biasa sempurna bagi Jibril. Dan kalau Jibril sudah begitu luar biasa, apalagi Allah Subhanahu wa taala. Saat Nabi melihat Jibril, Nabi itu terkagum-kagum. Kata Nabi, saya tidak menyangka kalau Allah menciptakan makhluk sedahsyat ini. Kata Jibril, wahai Muhammad, saya di sisi Allah itu gak ada apa-apa. Jibril, indadil arsy makin. Hingga kadang kalau kita terlalu sering melihat yang kecil-kecil, kita jadi kecil. Tapi saat kita biasa melihat yang luas-luas, yang besar-besar, yang gede-gede, terasa bahwa Allah itu jauh lebih besar dari ini semua. Bapak Ibu, kalau terlalu sering lihat layar, dunia itu terasa kecil. Tapi kalau sering lihat langit, lihat padang pasir, lihat laut, lihat apa lagi, lihat padang rumput berbentang, baru sadar ternyata alam semesta tidak sebesar daun kelor. Allamahu syadidul quwa. Wallahu a'lam bishawab. Kita cukupkan sampai ayat 5. Kita lanjutkan insyaallah pertemuan berikutnya ayat 6 dan seterusnya. Ada pertanyaan sebelum kita tutup? Baik. Kalau melihat surat At-Takwir tadi, bismillah. Kalau melihat surat At-Takwir tadi, Jibril itu punya posko, punya kantor, punya markas, dan markasnya itu di sisi Allah Subhanahu wa taala, di samping arsy. Inda fil arsy makin. Inda fil arsy makin muta'in sama. Dan aktivitas malaikat yang dilakukan oleh para malaikat defaultnya adalah mereka bertasbih. Defaultnya mereka bertasbih. Ini ada dalam surat La yafturun. Malaikat itu tidak mengenal futur untuk terus bertasbih kepada Allah siang dan malam. Di surat Al-Anbiya ayat 20, surat 21 ayat 20. Walahu man fis samawati wal ardi wa man indahu la yastakbiruna an ibadatihi wa la yastahsiruna yusabbihuna al-laila wan nahara la yafturun. Dan kepunyaan Allah lah segala yang di langit dan di bumi, dan malaikat-malaikat yang ada di sisinya, di antaranya Jibril, karena Jibril persis ada di samping arasy-Nya Allah. Inda dzil arsy makin. Malaikat-malaikat yang ada di sisinya, mereka tiada punya rasa angkuh, mereka tidak sombong untuk menyembah Allah, dan tidak pernah letih, tidak pernah capek, tidak pernah futur. Kalau mencari ayat tentang futur, kata futur ada di surah Al-Anbiya. La yafturun. Ya. Tapi pakai ta ya Bapak Ibu, karena beda antara futur dengan futur pakai to.
Kalau futur pakai to artinya sarapan dan makan. Iftar. Nah, iftar itu artinya breakfast, batal puasa. Nah, kalau buka puasa kita mah sarapan bahasa Inggrisnya. Gitu. Kalau kita breakfast teh maghrib, membreak sahur, membatalkan puasa. Yusabbihuna al-laila wan nahara la yafturun. Mereka senantiasa bertasbih malam dan siang tiada henti-hentinya. Jadi apa yang dilakukan oleh malaikat Jibril, wallahu a'lam bishawab. Berangkat dari ayat ini, Jibril berada di sisi Allah dan terus bertasbih, terus beribadah, terus memuji Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau Allah mengizinkan, maka di Lailatul Qadar malaikat Jibril dan malaikat-malaikat yang lainnya akan turun. Dengan catatan Allah mengizinkan. Karena di surat Al-Qadar ada kata biizni rabbihim. Tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha biizni rabbihim. Setahun sekali malaikat Jibril turun di Lailatul Qadar, di malam ketika Al-Quran diturunkan, Jibril kembali turun lagi. Dan punten, kalau kita lihat surat Al-Qadar, turunnya Al-Quran itu pakai fi'il madhi, anzalnahu. Tapi turunnya Jibril dan malaikat itu nggak pakai fi'il madhi, pakai fi'il mudhari, tanazzalu. Apa artinya? Kalau Quran turunnya sudah selesai, kalau malaikat turunnya itu terus. Dari mana kita menyimpulkan ini? Dari fi'il mudhari. Apa itu fi'il mudhari? Present, future, continuous tense. Bahasa Indonesianya itulah apa namanya. Susah menerjemahkannya. Allah tidak menyebut inna anzalnahu fi lailatul qadar, kemudian di ayat keempat tanazzalal malaika. Bukan tanazzala tapi tanazzal. Tanazzal itu fi'il mudhari. Turunnya itu akan terus setiap Lailatul Qadar sebagai bentuk peringatan turunnya Quran dari Lauhul Mahfuz ke langit dunia. Jadi ngecek kondisi Quran di umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ini sebagai turun pertanyaannya sebagai reminder bagi kita karena kita sudah masuk bulan Rajab. Sebentar lagi masuk ke bulan Syaban. Ramadan itu tanggal 18 atau 19 Februari, kurang lebih 1 bulan ya, 1 bulan lagi. Mudah-mudahan persiapan terbaik Ramadan lebih baik dari Ramadan tahun lalu dan usia kita nyampe ke Ramadan insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Ada lagi? Mana? Jibril satu makhluk. Malaikat ada banyak. Malak cuma satu. Ini pernah kita sampaikan secara bahasa. Kalau satu namanya malakun, kalau dua malakani, kalau banyak malaikah. Kalau kita mau satu mau banyak malaikat. Malaikat Jibril, orang Arab bingung. Malaikat Jibril. Malak. Kalau dua malakat. Di kisah Harut dan Marut di surat Al-Baqarah, wa ma unzila 'alal malakaini bi Babila Haruta wa Marut. Surat Al-Baqarah ayat 102, Allah menyebutnya malakan. Wa ma unzila 'alal malakaini, dan mereka mengajarkan sihir kepada manusia, dan apa yang diturunkan kepada dua orang malaikat di negeri Babil, yaitu malak Harut dan malak Marut. Bahasa Qurannya malakaini, terjemahannya malaikat deh. Tapi itu nama penting mengerti lah. Ada lagi? Enggak. Karena jumlah malaikat ini ada banyak dan hanya Allah yang tahu berapa jumlahnya, hanya beberapa malaikat yang kita ketahui. Pertama, bentuk iman kepada para malaikat adalah meyakini mereka itu ada. Ini perkara gaib yang harus diyakini. Dari sekian banyak makhluk yang gaib,
yang masuk dalam rukun iman itu adalah malaikat. Jin itu makhluk gaib, tapi nggak ada iman kepada jin, tapi iman kepada malaikat. Bentuk iman kepada malaikat, meyakini keberadaannya, dan malaikat yang berinteraksi atau bersinggungan dengan manusia, dalam tanda petik ya, menghargai keberadaan mereka, menyadari kehadiran mereka, merasakan pengawasan mereka. Dan saat kita sholat, mengucapkan salam, ke siapa kita mengucapkan salam? Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Kasaha. Karena kalau kita sholat sendiri pun tetap kita mengucapkan salam ke kanan dan ke kiri. Bukan karena sholat berjamaah assalamualaikum assalamualaikum, tapi kalau sholat sendiri mah salamu ala saya, assalamu ala saya. Kita nggak ada siapa-siapa lagi. Berangkat dari ayat anil yamini wa anis shimali qa'id. Idh yatalaqqal mutalaqiyani anil yamini wa anis shimali qa'id. Yaitu kedua malaikat yang mencatat amal perbuatannya, seorang, bukan seorang ya, bukan orang. Semalaikat duduk di sebelah kanan dan semalaikat yang lain duduk di sebelah kiri. Bentuk iman kita kepada malaikat mengucapkan salam. Saat menyebut Jibril, apa sebutannya? Jibril alaihi salam. Assalamualaikum warahmatullahi. Oke. Kudu gitu. Salah satu bentuk iman kepada para malaikat, meyakini keberadaannya, merasakan pengawasannya, sadar bahwa you never walk alone. Kita nggak pernah merasa sendirian, walaupun kita ada di kamar, dikunci, kanan kiri kita selalu ada. Itu bentuk iman kepada para malaikat. Dan termasuk saat kita berucap, berkata-kata, bertutur, ada malaikat yang mendengarkan, ada malaikat yang ikut mencatat. Itu bentuk iman kepada malaikat juga. Termasuk kalau ya, iman kepada malaikat pencabut nyawa, malakul maut, menyambut kedatangannya dengan penyambutan yang terbaik semampu yang kita bisa. Wallahu a'lam. Cukup? Kita tutup dengan doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.